Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang budiman, keluarga bagi kami adalah sebagai pemulih jiwa. Di dalam keluarga, segala sesuatu bisa kita lakukan. Terkadang ketika mungkin masih menjadi pengantin baru 1 atau 2 tahun menikah, tidak pernah ada masalah di dalam kebersamaan. Tetapi ketika pernikahan memasuki lebih dari 10 tahun, umumnya kita baru akan merasakan pahit getir dari sebuah pernikahan. Saya akan memberikan beberapa tips bagaimana mengelola pernikahan ketika mungkin usianya tidak muda lagi. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga pernikahan tetap harmonis dan juga tetap manis dalam perjalanan, dan kita bisa sama-sama menikmati bersama antara suami dan istri. Ada 5 tips yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, salah satunya adalah yang sering kita lupakan, memberikan pesan cinta. Pada 5 tahun pernikahan pertama bisa jadi kita murah sekali mengucapkan, "Aku sayang kamu, Dek. Aku juga sayang kamu, Mas." Tetapi ketika itu sudah melebihi 5 tahun, semakin lama kata-kata sederhana seperti itu pun akan sulit kita dengarkan. Kita lebih banyak membicarakan kepentingan masing-masing, kepentingan pekerjaan, bahkan mungkin yang lebih parah lagi, kita hanya menyempatkan bertemu istri kita pada saat segala sesuatunya sudah sangat lelah. Berikan ucapan cinta Anda kepada pasangan Anda. Sempatkan SMS di tengah pekerjaan, telepon pada siang hari, tanyakan, "Masa apa sayangku?" Atau kalau misalnya kita memang benar-benar sangat sibuk, tulis di secarik kertas, "Aku cinta kamu." Letakkan di bawah bantal, berangkatlah bekerja. Saat istri Anda membuka, merapikan, menerima itu, sesungguhnya itu getarannya sangat besar. Tips yang kedua dari saya adalah isilah hati istri Anda dengan bunga-bunga cinta. Isilah hati atau bejana di dalam hati istri Anda dengan kasih sayang. Bagaimana caranya itu bisa dilakukan? Sesungguhnya setiap manusia itu diberi wadah atau bejana yang disebut hati. Hati itu terkadang terasa berisi penuh atau terkadang kosong. Inilah yang sebenarnya fluktuasi atau dinamika dari isi hati ini yang sering kita sebut sebagai iman. Bagaimana agar kita dapat mengisi bejana hati istri kita atau pasangan kita dan pernikahan tetap harmonis? Sesungguhnya bejana hati itu diisi dengan perasaan peduli. Maka mulailah hari ini untuk peduli dengan pasangan Anda, dengan kesulitannya, dengan keluh kesahnya, dan segala sesuatu yang memang kita niatkan. Kita hanya ingin memberikan sepenuhnya hati kita untuk mengisi bejana hatinya. Tips yang ketiga dari saya adalah untuk menjaga agar pernikahan tetap harmonis meskipun sudah memasuki usia yang tidak muda lagi. Yang paling sederhana dan paling sering kita lupakan adalah mendengarkan. Kita mungkin kalau mempunyai istri yang hanya tinggal di rumah
sedangkan kita sebagai suami mencari nafkah di luar. Sepulang dari kerja, kita hanya menjadikan istri kita sebagai pendengar kita. Padahal dengan memperlakukan istri kita sebagai pendengar, berarti kita tidak berupaya untuk mengerti apa yang ada di dalam pikiran dan hati pasangan kita. Cobalah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menggali dan memahami bagaimana perasaan istri kita meskipun satu hari kita tinggal. Cobalah bertanya tentang hal-hal yang sederhana. Bagaimana keadaan rumah hari ini sayangku? Atau mungkin begitu datang tanyakan, masak apa sayangku? Dengarkan bagaimana cara dia memasaknya. Apakah memasaknya itu dengan sebuah kesulitan, pengorbanan, atau bahkan mungkin harus membeli bahan makanan itu ke tempat yang jauh dan lain-lain. Hanya sekedar mendengarkan itu sebetulnya sudah mengurangi betapa besarnya berat beban yang dia tanggung selama hari itu. Jangan sepelekan mendengarkan. Meskipun kita sudah lelah, kita sudah capek bekerja seharian, sebenarnya hiburan kita adalah mendengarkan apa yang dilakukan oleh pasangan kita masing-masing. Dan sesungguhnya kebanyakan dari kegagalan pernikahan itu karena masalah yang sepele, tidak mau mendengarkan. Di dalam mendengarkan sebenarnya tidak hanya kita menggunakan mulut dan yang satunya menggunakan telinga, tetapi sesungguhnya mendengarkan itu adalah berbicara dari hati ke hati. Pasangan kita menyampaikan isi hatinya melalui telinga kita, didengarkan dan masuk ke dalam hati. Kita memberikan empati atau pengertian dari hati kita masuk ke hati mereka. Dan kegagalan mendengarkan itu diyakini 60% menggagalkan pernikahan. Sungguh sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana dan bisa dicegah. Mengapa seorang suami sampai katakanlah berbuat selingkuh, atau istri yang merasa ditinggalkan suami terlalu lama bekerja akhirnya menjadi penyendiri, dan bahkan mungkin seperti sebuah penyakit stres atau sindrom, karena sebenarnya antara dua hati tadi tidak bertemu dan tidak berselaras. Mendengarkan itu adalah proses menyelaraskan keduanya. Tips saya yang ketiga adalah buatlah komitmen bersama. Komitmen itu bukan berarti sebuah janji. Komitmen itu sesuatu yang mungkin sederhana. Komitmen yang dipenuhi itu sebenarnya menambah rasa cinta dan sayang kita kepada pasangan kita. Buatlah, katakanlah, "Mah, malam minggu besok kita jalan-jalan ke pantai yuk." Setelah kita mengucapkan itu, dan ternyata memang yang kita ucapkan itu adalah kesukaan kita berdua, saat kita berjalan memenuhi komitmen itu, sebenarnya itu menambah deposito cinta kita di dalam hati pasangan kita. Komitmen selalu harus dibalas dengan komitmen. Ketika kita membuat janji ingin pergi dengan istri kita atau pasangan kita, malam minggu besok kita dinner di salah satu restoran, ternyata kita ada janji dengan bos kita harus rapat atau harus membahas sesuatu hingga malam, dan itu dibatalkan, itu mengurangi komitmen cinta kita. Ingat,
komitmen yang berkurang tadi harus dibalas dengan komitmen yang kita penuhi selanjutnya. Itu yang senantiasa mengisi bejana hati pasangan kita. Dan yang terakhir, pesan saya tentang cinta ini, dan ini yang memang sangat dilupakan oleh hampir sebagian besar pernikahan yang berusia tidak muda, yaitu pelukan. Pelukan dan ciuman itu sebenarnya tidak hanya sekedar membuktikan bahwa kita mencintai pasangan kita, tetapi itu sesuatu yang halal dan bisa kita lakukan. Lalu mengapa kita tidak lakukan? Malu dengan anak-anak? Kita bisa mensiasatinya sehingga tidak membuat hal itu oleh anak-anak dianggap sebagai sesuatu yang kotor. Suami yang mencium pipi istrinya ketika berangkat kerja, dan di situ ternyata anak balitanya menyaksikan, itu sesungguhnya bukan menunjukkan bahwa sang suami mengajari anaknya mencium lawan jenisnya, tetapi itu menunjukkan bahwa kepada anak kita bahwa kita sangat menghargai dan mencintai orang yang telah melahirkannya. Peluklah dan ciumlah istri kita untuk terus mengisi bejana hatinya dan menambah bunga-bunga cinta di dalamnya. Itu 5 tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi kita di tips-tips selanjutnya. Saya Joko Haryono dari Motivation Training Consultant untuk para pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.